Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai biaya administrasi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah penganggaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Angesta Tiara Khair Putri, kemudian ada Arya Cahya Nur Ahmadi, kemudian Cahyati Komalasari, Sahrul Saputra, Said Humam, dan Sepia Zahra. Biaya administrasi yang pertama, definisi biaya administrasi secara umum, biaya administrasi adalah semua pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas manajerial, pencatatan, pengarsipan, dan operasional kantor yang tidak langsung terlibat dalam proses produksi atau pemasaran, tetapi tetap diperlukan untuk kelangsungan usaha. Sedangkan menurut akuntansi, biaya administrasi adalah bagian dari biaya operasional yang mencakup pengeluaran untuk fungsi administratif, seperti gaji karyawan administrasi, biaya perlengkapan kantor, utilitas, dan keperluan operasional lainnya yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan produk atau jasa. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya adalah peran penting biaya administrasi dalam kelangsungan usaha. Ada 6. Yang pertama, menunjang operasional harian usaha tanpa biaya administrasi. Kegiatan rutin seperti pencatatan keuangan, pengarsipan dokumen, dan koordinasi antar bagian akan terganggu. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Biaya administrasi kemungkinan adanya pencatatan dan pelaporan yang rapi yang dibutuhkan untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, menjaga efisiensi dari ketertiban usaha. Administrasi yang baik memastikan kegiatan usaha berjalan tertib, terorganisir, dan sesuai prosedur, sehingga mengurangi kesalahan dan keborosan. Dan keempat, meningkatkan kreativitas usaha. Dokumentasi yang rapi dan laporan keuangan yang akurat hasil dari sistem administrasi yang baik. Sangat penting untuk membangun kepercayaan dari investor, mitra, bisnis, atau bank. Dan yang kelima, memastikan kepatuhan hukum dan perpajakan. Biaya administrasi mencakup pengeluaran untuk memastikan usaha mematuhi peraturan pajak, ketenagakerjaan, dan hukum lainnya. Dan yang terakhir, mendukung layanan pelanggan dan komunikasi. Biaya untuk administrasi juga bisa mencakup sistem komunikasi data pelanggan dan layanan pelanggan yang membantu menjaga hubungan baik dengan klien. Ada komponen-komponen biaya administrasi. Yang pertama itu ada gaji dan tunjangan staf administrasi. Yang kedua, biaya alat tulis kantor atau ATK. Yang ketiga, biaya listrik, air, dan telepon kantor. Yang keempat, biaya penyusutan peralatan kantor. Yang kelima, biaya langganan, yaitu software, internet, dan lain-lain. Yang keenam, biaya sewa gedung atau ruang kantor jika ada. Dan yang terakhir, biaya pelatihan administrasi. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya yaitu ada contoh biaya administrasi dalam berbagai jenis usaha. Seperti contoh yaitu UMKM. Contohnya gaji staf administrasi, ATK, pulsa dan paket data. Dan ada juga biaya listrik toko atau kios. Contoh biaya yang kedua yaitu ada usaha jasa yang termasuk konsultan, salon atau bengkel. Contohnya sewa ruang kerja atau kantor, langganan software manajemen, gaji resepsionis atau admin, dan ada juga biaya kebersihan dan utilitas. Terus contoh yang ketiga dari biaya administrasi ada juga perusahaan dagang. Contohnya sistem kasir dan pencatatan stok, gaji staf gudang atau admin,
biaya pengiriman dokumen, dan ada juga ATK dan komunikasi. Contoh biaya administrasi yang ketiga yaitu startup digital, yaitu langganan cloud service dan tools, misalnya Notion, Google Workspace, dan ada juga biaya working space, dan ada juga gaji admin customer service, dan ada juga biaya pelatihan staff back office. Yang terakhir contohnya biaya administrasi yaitu perusahaan manufaktur, contohnya administrasi gudang dan logistik, dan ada juga gaji bagian keuangan atau SDM, dan ada juga biaya laporan produksi harian, dan yang terakhir yaitu peralatan kantor di area non produksi. Selanjutnya yaitu ada perbedaan biaya administrasi dengan biaya operasional lain. Biaya operasional memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan internal perusahaan, terutama dalam hal manajerial dan operasional umum. Tujuannya dari biaya ini adalah menjaga efisien, ketertiban, dan kelangsungan kegiatan usaha sehari-hari. Contohnya biaya administrasi meliputi gaji staf administrasi, pembelian alat tulis kantor, biaya listrik, serta langganan software akuntansi atau manajemen. Biaya pemasaran berfungsi untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan membangun citra merek. Contoh dari biaya pemasaran adalah biaya iklan, promosi, diskon, dan biaya riset pasar. Dan ada juga biaya produksi, yaitu biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses pembuatan barang atau penyediaan jasa. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan produk yang siap dijual, dan tujuannya adalah memastikan produk cepat diproduksi secara efisien dengan kualitas yang sesuai standar. Contohnya biaya produksi meliputi bahan baku, upah, tenaga kerja langsung, dan biaya operasional mesin produksi. Kesimpulan, biaya administrasi menjaga agar roda usaha tetap berputar. Yang kedua, biaya pemasaran membawa produk ke pasar, dan ada juga kesimpulan, biaya produksi menciptakan produk itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pentingnya pengelolaan biaya administrasi. Yang pertama, itu menjaga efisiensi pengeluaran, menghindari pemborosan dan memastikan pengeluaran administrasi tetap terkendali. Yang kedua, membantu menyusun anggaran yang akurat. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan bisa merencanakan anggaran yang lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan yang rapi memastikan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk manajemen maupun pihak eksternal. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dan data biaya administrasi yang terkelola dengan baik membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang lebih informed. Meningkatkan profitabilitas, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas operasional yang berujung pada peningkatan profit. Minimalisir risiko keuangan. Pengelolaan yang baik dapat mencegah potensi kesalahan dan pencatatan atau perencanaan yang dapat merugikan perusahaan. Yang terakhir, mendukung kelangsungan operasional usaha. Biaya administrasi yang efisien memastikan kepala operasional sehari bekerja lancar tanpa gangguan. Selanjutnya, strategi pengendalian biaya administrasi. Outsourcing fungsi tertentu, serahkan tugas administrasi seperti payroll atau pajak ke pihak ketiga yang lebih efisien. Digitalisasi dan otomatisasi proses penggunaan software akuntansi, manajemen dokumen atau sistem ERP untuk efisiensi kerja. Pelatihan staf administrasi.
tingkatkan keterampilan agar staf bekerja lebih cepat, tepat, dan hemat sumber daya. Evaluasi pengeluaran secara berkala. Tinjau dan bandingkan pengeluaran administratif untuk mengidentifikasi pemborosan. Dan slide selanjutnya ada strategi pengendalian biaya administrasi, yaitu yang pertama efisiensi penggunaan ruang dan fasilitas. Manfaatkan ruang kantor secara optimal atau terapkan sistem kerja hibrid atau remote. Dan yang kedua ada negosiasi pemasok, yaitu cari perawatan terbaik untuk ATK, perangkat kantor, dan layanan rutin. Dan yang ketiga ada kebijakan penghematan internal, yaitu terapkan kebijakan penghematan listrik, kertas, dan penggunaan peralatan kantor. Dan yang keempat itu ada pemantauan dan pelaporan biaya. Buat sistem pencatatan, pelaporan biaya, administrasi, dan transparan dan terukur. Slide selanjutnya itu ada dampak buruk jika biaya administrasi tidak dikelola dengan benar, yaitu ada pemborosan anggaran. Pengeluaran menjadi tidak terkendali sehingga membebani keuangan perusahaan. Dan yang kedua ada menurunnya efisiensi operasional, yaitu proses kerja menjadi lambat dan tidak teratur dan mengganggu aktivitas usaha secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu ada laporan keuangan tidak akurat. Kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi laporan keuangan dan menyesatkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada kesulitan menyusun anggaran, yaitu tanpa data biaya administrasi yang jelas, penyusun rencana keuangan menjadi tidak realistis. Contoh berikutnya dampak buruk jika biaya administrasi tidak dikelola. Contohnya menurunnya kepercayaan investor atau kreditur. Jadi ketidakteraturan administrasi dapat menurunkan kepercayaan pihak eksternal terhadap kredibilitas usaha. Contoh selanjutnya yaitu ada menghambat pertumbuhan bisnis. Jadi dana yang seharusnya bisa digunakan untuk ekspansi justru habis untuk menutupi biaya tak efisien. Terus yang terakhir ada potensi masalah hukum atau audit. Jadi ketidaktertiban dalam administrasi dapat menimbulkan masalah hukum atau temuan negatif saat audit. Ada studi kasus yaitu UMKM Rasa Loka, toko kue rumahan modern. Profil ini adalah usaha mikro yang menjual kue rumahan modern di Bandung. Awalnya semua proses administrasi dikelola secara manual, mulai dari pencatatan pesanan, keuangan hingga pengaturan stok bahan baku. Masalah yang dihadapi oleh studi kasus ini yaitu pemborosan kertas dan ATK, kesalahan pencatatan pesanan dan stok, dan sulit membuat laporan keuangan bulanan, dan terakhir waktu administrasi mengganggu fokus produksi. Terus strategi yang diterapkan oleh studi kasus ini yaitu menggunakan aplikasi kasir dan manajemen penjualan gratis. Contohnya Moka atau buku warung. Terus yang kedua mencatat seluruh transaksi secara digital termasuk pengeluaran bahan baku. Terus yang ketiga menyusun SOP administrasi sederhana dan melatih satu staf khusus mengelola input data. Dan yang terakhir yaitu mengurangi pembelian ATK dan beralih ke dokumentasi digital yaitu Google Drive. Mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan studi kasus tentang UMKM, yaitu adalah Rasa Loka, yang berjudul Toko Kue Rumahan Modern. Yang pertama mungkin ada hasil yang dicapai. Ada efisiensi waktu administrasi meningkat 40%. Yang kedua ada pengeluaran ATK turun 60% dalam 3 bulan. Yang ketiga ada laporan keuangan bisa disusun mingguan secara otomatis. Yang keempat ada pemilik lebih fokus pada pengembangan produk dan pemasaran. Mungkin kesimpulannya adalah dengan strategi yang sederhana dan teknologi terjangkau, UMKM dapat menekan biaya administrasi secara signifikan dan meningkatkan efisiensi kerja tanpa harus mengorbankan kualitas layanan atau produk. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaklum, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.